Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Prodi Pendidikan Kimia yang beranggotakan saya, Dea Ananda dan Bella Ayu Amanda. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja PPT kami yang berjudul Jenis, Perilaku, dan Ciri-ciri Korupsi. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian korupsi serta ciri-ciri dan jenis korupsi. Korupsi dalam arti luas merupakan suatu tindakan penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang sudah ada sejak dahulu kala, yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk berupa pemerasan, penyuapan, dan gratifikasi oleh pejabat negara dari level tertinggi sampai paling rendah. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, serta menyogok. Kata tersebut kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi corruption, corrupt dalam bahasa Belanda menjadi corruptie atau korupti, dan dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Pengertian korupsi. Pengertian korupsi menurut para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Dr. Kartini Kartono. Korupsi adalah tingkah laku yang menggunakan jabatan dan wewenang guna menggeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum. 2. Profesor Subekti. Korupsi adalah suatu tindakan perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. 3. Purwadarminta. Korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Korupsi adalah perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bella Ayu Amanda. Ciri-ciri korupsi menurut Syed Hussein Alatas. Korupsi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu pertama, melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, bersifat rahasia atau tertutup, terutama motif yang melatar belakangi tindak korupsi tersebut. Yang ketiga, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, berusaha untuk berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, yang terlibat korupsi adalah mereka yang punya kekuasaan dan wewenang serta mempengaruhi keputusan tersebut. Yang keenam, setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum. Yang ketujuh, setiap bentuk melibatkan fungsi ganda dan kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut. Yang kedelapan, dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Jenis-jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas. Yang pertama, korupsi transaktif, yaitu menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak menerima. Korupsi yang memeras, yaitu jenis korupsi di mana pihak memberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya. Yang ketiga itu korupsi investif, yaitu pemberian barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Yang keempat, korupsi kekerabatan, yaitu menunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, ada korupsi definitif, yaitu perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
Yang keenam yaitu ada korupsi otogenik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh seorang diri. Dan yang terakhir korupsi dukungan, yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Bentuk korupsi yaitu yang pertama yaitu penyuapan. Penyuapan mencakup tindakan memberi dan menerima suap baik berupa uang ataupun barang. Yang kedua, embezzlement yaitu merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Yang ketiga ada fraud, yaitu merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan atau trickery of swindle, atau termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. Yang keempat ada extortion, yaitu merupakan tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Yang kelima adalah favoritism, yaitu mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Yang keenam, melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. Dan yang terakhir, yaitu serba kerahasiaan meskipun dilakukan secara kolektif. Sekian hasil dari presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.